Datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, nama budaya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan doa dulu yuk, seperti biasa. Tangannya Anjali. Kita namaskara gata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kita duduk hening, duduk rileks, mata terpejam, perhatikan dan sadari napas kamu, rasakan di dalam hati. Duduk hening dimulai, napas masuk, saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya damai. Tenang, damai. Duduk hening, selesai. Yuk kita lanjut. Tangannya Anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, materi kita di pertemuan 3 yaitu posisi Sain dan Buddhisme. Masih pembahasan di bab 1 seperti apa di bab semester awal ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami ilmu pengetahuan ditinjau dari agama Buddha. Peserta didik dapat memahami ajaran Buddha yang bisa dibuktikan kebenarannya. Peserta didik dapat memahami perbedaan posisi Sain dan agama Buddha. Ilmu pengetahuan teknologi ditinjau dari agama Buddha. Ilmu pengetahuan atau Sain, suatu sistem pengetahuan yang berhubungan dunia fisik, ya, beserta fenomena-fenomenanya yang memerlukan pengamatan yang tidak didasari prasangka ataupun melainkan berdasarkan eksperimen secara sistematik. Secara umum, Sains melibatkan penggunaan kebenaran-kebenaran umum atau bekerjanya hukum-hukum berdasarkan corak fenomena. Artinya bahwa Sains ini adalah berupa dunia fisik yang nyata, yang bisa kamu lihat dan bisa kamu buktikan. Teknologi adalah cara dan keterampilan untuk membuat sesuatu yang dimaksudkan adalah sains terapan. Sains membutuhkan pengamatan dan observasi. Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Memiliki pengetahuan luas keterampilan adalah berkah utama. Itu di dalam Manggala Sutta. Dalam Nata Sutta, Dasanika Pata, Anguttara Nikaya, Buddha menyatakan, dengan memiliki pengetahuan luas, seorang berarti telah membuat perlindungan bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terhindar dari kehidupan dengan penuh penderitaan. Orang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Itu di Dhammapada 152. Mengapa tidak berkembang menjadi sapi tua? Karena tiap hari tidur, bangun, makan, dan tidak mau mengetahui apa yang tidak tahu. Seseorang makin beranjak tua, sepantasnya bertambah dalam kebijaksanaannya. Jangan kebalikannya. Tetapi sebagaimana usia kronologis tidak selalu persis sama dengan usia biologis atau psikologis. Dan waktu psikologis, demikian pula halnya ketuaan dan usia lanjut bukan menjamin orang bijaksana atau kesucian. Ada yang anak yang pintar tapi belum tentu bijaksana.
ada yang tidak pintar tapi bijaksana. Jadi semakin pintar diharapkan semakin bijaksana. Beberapa hal dalam ajaran agama Buddha yang disesuaikan dan telah dibuktikan oleh sains modern. Kita lihat zaman penciptaan, ya, sebelum Buddha sudah ada penemuan-penemuan, Buddha sudah menjelaskan itu 2563 Buddhis era ya. Agama Buddha menjelaskan bumi tidak tercipta dalam beberapa hari, tetapi bumi terus-menerus mengalami perubahan sedikit demi sedikit dalam kurun waktu yang sangat lama hingga terbentuk semesta, hewan, dan manusia. Dan ini sejalan dengan sains yang berunsur-unsur sedikit demi sedikit, bukan penciptaan berdasarkan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Ilmu pengetahuan memiliki teori evolusi yang sama seperti pelajaran sejarah. Kemudian kelahiran berulang. Banyak manusia percaya bahwa semua makhluk hanya lahir sekali. Dan ini bisa dibuktikan oleh orang Amerika bernama Dr. Ian Stevenson. Ia memiliki penelitian tentang kelahiran berulang. Setelah meneliti 3.000 kasus, banyak sekali ya, bila diteliti 3.000 kasus, kelahiran ulang penelitinya membuktikan sama apa yang dinyatakan oleh Buddha. Gempa dan susunan bumi, ini juga sama dengan ajaran Buddha. Ya, begitu luar biasa Buddha ya menjelaskan ini. Suatu ketika, yang di dalam agama Buddha, terjadi gempa bumi. Bante Ananda kepada Buddha. Apakah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Alasan pertama, Buddha menjelaskan bumi raya ini terdiri di atas air. Air di atas angin, dan angin di atas ruang. Ketika angin berkencang bertiup, maka mengusik air, maka bumi akan terguncang, artinya bergeser. Nah, ini pun dibuktikan dari ilmu pengetahuan membuktikan bahwa jauh di bawah tanah itu berpijak terdapat cairan panas, ya, air ya, cuma bentuknya panas. Di bawah cairan panas itu terdapat gas di atas angin. Dan ketika bergeser, ini akan terjadi lempengan yang bergerak sehingga terjadi gempa bumi. Jadi, apakah sosok dari pencipta atau pengatur itu tidak dijelaskan di dalam agama Buddha, begitupun secara ilmu pengetahuan. Dalam ilmu psikologi yang kita buktikan ya, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari kebiasaan manusia atau batin manusia. Mengapa manusia ada yang pemarah, ada yang penakut, bagaimana mengatasi kesedihan, bagaimana kita lebih baik dari hasil penelitian itu secara dibuktikan oleh agama Buddha dengan secara psikologis. Ya, atau ilmu yang mempelajari tentang batin manusia. Kemudian meditasi yang diajarkan oleh Buddha adalah sekarang digunakan oleh dokter untuk menyembuhkan penyakit. Padahal teori yang ajaran Buddha dengan meditasi itu bisa memang membuat pikiran kita lebih baik, membuat kita bersahabat dengan tubuh kita tanpa kita menolak. Ketika kita menolak, maka penderitaan akan muncul. Nah, ini pun ternyata dipakai oleh dunia kedokteran untuk terapi. Apakah sejalan dengan agama Buddha? Tentu. Kita lihat perbedaan posisi sains dan Buddhisme. Kita lihat di sini ada iptek dan Buddhisme. Untuk iptek berkembang lewat satu proses yang terdorong oleh kebutuhan atau kepentingan pengembangan dan pengetahuan. Jadi ini untuk kepentingannya. Tapi Buddhisme, pengembangan iptek itu mengembangkan pengetahuan dan penyelamatan, konsepnya di sini. Kemudian iptek kita lihat perbedaannya, menawarkan bank organ hidup, ya, organ-organ manusia yang mungkin digantikan ketika rusak, dan satu temuan untuk memperlambat pertumbuhan. Tapi di dalam agama Buddha itu untuk meningkatkan usia dengan harapan manusia menghindari pembunuhan, taat dengan aturan kemoralan, dan melaksanakan kebajikan. Jadi perbedaannya jauh sekali ya. Kemudian iptek mengubah dunia luar untuk membuat hidup lebih nyaman. Karena dengan iptek hidup lebih canggih ya, semua serba efisien teknologi. Tapi di dalam Buddhism merubah dunia dalam diri manusia agar lebih baik. Baliknya ke batin manusia yang tidak ada di iptek. Kemudian menjawab
semua persoalan umum yang dihadapi manusia seperti kelaparan atau tidak dapat menjawab tujuan hidup manusia. Jadi kelaparan apa semua bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan dengan menambah penemuan-penemuan baru yang bisa dikonsumsi dan sebagainya untuk mempertahankan kehidupan. Tapi di dalam agama Buddha memberikan jawaban yang tepat. Kebenaran ilmiah bersifat sementara, relatif, sedangkan Dhamma tidak bersifat relatif, yaitu kebenaran mutlak. Cara memandang teknologi kita lihat di sini. Ilmu pengetahuan memberikan kontribusi bagi kehidupan lebih baik, lebih produktif, lebih maju, lebih berbudaya, dan sebagainya. Karena teknologi makin canggih, itu bisa lebih efektif. Kemudian sengaja atau tidak sengaja, iptek berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Contohnya, main HP dengan menggunakan konten-konten yang membuat pencemaran pikiran dan perbuatan. Kemudian bagaimana umat Buddha menyikapi iptek? Umat Buddha selaras dengan iptek, ya, tidak menentang, malah bahkan tidak melarang mengikuti iptek. Lalu bagaimana menyikapinya? Ya, lari lagi ke loba, dosa, dan moha supaya kita tidak terbelenggu dari iptek, dan itu yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Sekian untuk materi pembelajaran kita. Terima kasih. Namo Buddhaya.